Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nur Cahyani dengan NIM D1B1200076. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Biochar alang-alang diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N terhadap kualitas biji kedelai. Di bawah bimbingan Dr. Laode Muhammad Harjoni Kilowasit SPMSI selaku pembimbing satu saya dan Dr. Insinyur Tresjia Korina Rakian MP selaku pembimbing dua saya. Langsung saja, latar belakang. Kedelai atau glisin Max L merupakan salah satu bahan pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia yang banyak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Biji kedelai mengandung protein, vitamin atau asam titat, dan letisin. Parameter kualitas biji kedelai meliputi kadar protein, kadar lemak, kadar abu, kadar air, dan kadar karbohidrat. Biji kedelai dapat diolah menjadi bahan makanan seperti tahu, tempe, dan susu. Salah satu penyebab rendahnya kualitas biji kedelai yaitu kondisi tanah yang kesuburannya rendah. Kesuburan tanah yang rendah bersifat masam, memiliki pH tanah masam 5,5, mengandung bahan organik yang rendah, ketersediaan hara makro rendah, kemampuan tanah mengikat air yang rendah, serta mengandung banyak Al, Fe, dan Mn yang dapat meracuni tanaman. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman sehingga berpengaruh terhadap kualitas biji yang dihasilkan. Salah satu usaha untuk mendukung pertumbuhan kedelai yang optimal adalah dengan perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah melalui pemberian biochar. Biochar merupakan padatan yang dihasilkan melalui proses pirolisis biomasa atau limbah organik. Biochar merupakan bahan organik yang memiliki sifat seperti meningkatkan kandungan bahan organik, memperbaiki pH tanah, meningkatkan kapasitas tanah menyimpan air yang dapat mengubah kondisi tanah menjadi lembab dan akan mempengaruhi kesuburan tanah menjadi lebih optimal. Pemberian ekstrak rumput laut juga dapat meningkatkan kualitas biji kedelai. Rumput laut banyak mengandung mineral-mineral penting dari laut yang dibutuhkan tanaman dan juga mengandung zat pengatur tumbuh seperti auksin, sitokinin, dan giberelin yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman dari kekeringan dan memperbaiki kesuburan tanah. Selain itu, pemberian unsur N sangat berperan penting terhadap pertumbuhan tanaman kedelai karena nitrogen dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan cepat, terutama pada batang, daun menjadi hijau gelap, dan menjadikan batang menjadi sekulen. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh biochar alang-alang diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N terhadap kualitas biji kedelai pada tanam asam. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh biochar alang-alang diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N terhadap kualitas biji kedelai pada tanam asam. Yang kedua, perlakuan manakah yang memberikan pengaruh terbaik terhadap kualitas biji kedelai pada tanam asam. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biochar alang-alang diperkaya campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N terhadap kualitas biji kedelai pada tanam asam. Yang kedua, mengetahui perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap kualitas biji kedelai pada tanam asam. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi petani dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesuburan tanah pada tanam asam untuk pertumbuhan dan hasil kedelai melalui pemanfaatan biochar alang-alang. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan vegetasi alang-alang sebagai sumber biofertilizer
berbasis biochar alang-alang diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N untuk perbaikan kesehatan dan kesuburan tanah untuk optimalisasi hasil kedelai pada tanah masam. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu ada beberapa teori. Yang pertama, botani tanaman kedelai, tanah masam, biochar alang-alang, ekstrak rumput laut, pengaruh ekstrak rumput laut terhadap pertumbuhan dan kualitas biji kedelai, pengaruh N terhadap kualitas biji kedelai, dan yang terakhir, kualitas biji kedelai. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kedelai merupakan salah satu bahan pangan yang penting bagi masyarakat Indonesia yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan zat gizi, protein. Biji kedelai dapat diolah menjadi bahan makanan seperti tahu, tempe, dan susu. Kualitas biji kedelai meliputi kadar protein, kadar air, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kadar abu. Kualitas biji kedelai yang rendah dapat disebabkan oleh kesuburan tanah masam yang rendah, seperti C organik rendah, pH tanah rendah, ketersediaan air yang rendah. Maka dari itu dilakukan pemberian biochar alang-alang yang berfungsi sebagai pembenah tanah untuk meningkatkan kandungan bahan organik, meningkatkan ketersediaan air, dan menurunkan kemasaman tanah. Penambahan ekstrak rumput laut juga dapat mempengaruhi pembentukan akar. Jika akar terbentuk, maka serapan hara meningkat, sehingga mendorong terjadinya fotosintesis. Fotosintesis akan berakumulasi ke dalam biji. Maka biji menjadi besar dan zat gizinya meningkat. Pupuk urea juga memberi sumber nitrogen yang banyak dibutuhkan oleh tanaman kedelai, yaitu campuran biochar alang-alang dan ekstrak rumput laut serta pupuk N dapat meningkatkan ukuran biji dan zat gizi pada biji kedelai. Hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pengaruh pemberian biochar alang-alang diperkaya larutan campuran ekstrak berbagai jenis rumput laut dan pupuk N terhadap kualitas biji kedelai pada tanah masam. Yang kedua, terdapat perlakuan yang menunjukkan pengaruh terbaik terhadap kualitas biji kedelai pada tanah masam. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Greenhouse Kebun Percobaan 1 Fakultas Pertanian dan Laboratorium Agroteknologi Unit Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Haloleo pada Juli 2023 sampai dengan Januari 2024. Bahan yang digunakan yaitu benih kedelai Argo Mulyo, biochar dari jerami alang-alang, pupuk urea, rumput laut, aquades, air, polybag, silverpack, kertas label, kertas saring. Alat yang digunakan yaitu cangkul, ember, terpal, parang, blender, oven, saringan, timbangan analitik, drum pirolisator, mesin penggiling, tepung, wadah, hot plate, Erlenmeyer, magnetic stirrer, mistar, dan gembor. Prosedur penelitian yaitu pertama, penyiapan tanah. Tanah diambil yaitu didominasi oleh vegetasi alang-alang yang berlokasi di Dusun Laupe, Desa Tanea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tanah yang diambil merupakan tanah lapisan atas sampai kedalaman 10 cm. Tanah yang telah diambil dimasukkan ke dalam karung dan diangkut menggunakan mobil pick-up ke Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Kemudian tanah dikering, anginkan, dan dihaluskan. Setelah itu diayak dengan menggunakan pengayak ukuran 5 mm per lubang. Sebanyak 10 kg tanah lolos ayakan dimasukkan ke dalam polybag, kemudian dijenuhkan dan disimpan hingga dicampur dengan perlakuan biochar diperkaya larutan campuran ekstrak rumput laut dan pupuk N. Kelembapan tanah diukur menggunakan soil analyzer tester dan suhu tanah dengan termometer infrared. Selanjutnya, pembuatan biochar. Jerami alang-alang dikumpulkan dan dikering
didapkan di bawah terik matahari. Selanjutnya, jerami kering tersebut dibakar menggunakan drum pirolisator sederhana dengan suhu 350 sampai 400 derajat Celcius. Biochar yang telah dibakar disiram dengan air untuk menghindari biochar berubah menjadi abu. Kemudian dikeringkan. Biochar yang telah dikeringkan dihaluskan menggunakan penggiling tepung dengan penyaring ukuran 2 mm per lubang. Rangkaian kegiatan pembuatan biochar disajikan pada gambar 3.1. Biochar yang lolos penyaring disimpan dalam zipper pack hingga diperkaya dengan larutan campuran N dan ekstrak cair rumput laut. Sebelum diperlakukan, diambil subsampel dari stok biochar untuk analisis struktur morfologi permukaannya menggunakan scanning electron microscope SEM dan kandungan kimianya menggunakan energi diffraction X-ray spectroscopy. Selanjutnya, koleksi rumput laut. Rumput laut segar Ulpa lactuca dikumpulkan dari pantai pesisir desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Rumput laut jenis Sargassum sp dikumpulkan dari pesisir Tanjung Tiram, desa Tondongeu, Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan Capapicus alparesi diambil dalam area budidaya rumput laut di desa Tondongeu. Setiap rumput laut segar dihilangkan benda-benda asing yang menempel, kemudian dicuci menggunakan air ledeng dan dibilas Aquades. Ulpa lactuca dan Sargassum sp yang telah dibilas dikeringkan dan dibawa di kondisi ruang. Selanjutnya, penyiapan ekstrak rumput laut. Penyiapan ekstrak rumput laut Ulpa lactuca dan Sargassum sp. Rumput laut Ulpa lactuca dan Sargassum sp segar dicuci dengan air ledeng untuk menghilangkan garam permukaan, epipit, pasir, dan kotoran. Setelah itu dibilas dengan Aquades dan dikering anginkan. Biomasa bersih kering anginkan selanjutnya dikeringkan dalam oven selama 72 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah kering, rumput laut digiling menggunakan blender dapur dan disaring hingga kurang dari 0,50 mm. Sebanyak 100 gram masing-masing sampel ditambahkan ke dalam 1 liter air suling dengan pengadukan konstan selama 45-60 menit di atas hot plate pada suhu 60 derajat Celcius. Supernatan disaring melalui kertas saring Whatman nomor 1 dan nomor 40 dan disimpan. Ekstrak dari masing-masing sampel ditetapkan sebagai larutan stok dan diberi kode EUL untuk Ulpa lactuca dan ESS untuk Sargassum sp. Selanjutnya yaitu ekstrak Capapicus alparesi. Capapicus alparesi segar dicuci dengan air ledeng untuk menghilangkan garam permukaan, epipit, pasir, dan kotoran. Kemudian dibilas dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya Capapicus alparesi yang telah dibersihkan dipotong kecil-kecil dan digiling menggunakan blender dapur hingga membentuk semacam bubur. Rumput laut yang telah diblender berupa bubur dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari kain muslin untuk memisahkan getah dari residu dan sap ditampung dalam wadah plastik. Sap disaring menggunakan kertas saring Whatman nomor 1 dan nomor 40. Sap ditetapkan sebagai larutan stok dan diberi kode SKA. Selanjutnya yaitu penyiapan larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut. Sumber nitrogen yang digunakan berasal dari pupuk urea 46%,
Urea dilarutkan ke dalam tiap ekstrak cair tiap jenis rumput laut dengan perbandingan 2 gram urea per 100 ml ekstrak cair rumput laut. Larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut dibuat dengan melarutkan 800 gram pupuk urea ke dalam 40 liter ekstrak cair rumput laut konsentrasi 10%. Selanjutnya, pengayaan biochar dengan larutan campuran N dan ekstrak cair rumput laut. Sebelum biochar diperkaya, terlebih dahulu ditentukan kadar airnya. Dosis biochar yang digunakan 20% dari berat tanah dan konsentrasi ekstrak tiap jenis yang digunakan adalah 10%. Bubuk biochar ukuran kurang lebih 2 mm dicampur dengan tiap perlakuan larutan dari campuran tersebut dalam perbandingan 1:1. Sebanyak 2 kg biochar dimasukkan ke dalam wadah, kemudian ditambahkan 2 liter larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut. Setelah diaduk hingga rata, biochar yang telah diperkaya dengan larutan campuran nitrogen dan ekstrak cair rumput laut disimpan dan di zipper pack dan diberi kode CBUS untuk biochar diperkaya larutan urea dalam Sargassum SP, CBUU untuk biochar diperkaya dalam larutan urea dalam Ulpa lactuca, dan CBUK untuk biochar diperkaya larutan urea dalam Caphapicus alparesi hingga digunakan. Selanjutnya yaitu aplikasi biochar diperkaya ke dalam tanah ultisol. Tiap perlakuan biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk urea yang dilarutkan dalam ekstrak cair rumput laut jenis berbeda dicampurkan ke dalam secara merata di dalam wadah atau baskom. Kemudian tanah yang telah diaplikasikan biochar diperkaya dimasukkan ke dalam polybag dan tiap perlakuan disediakan 5 polybag percobaan. Pada 4 minggu setelah inkubasi diambil sampel tanah untuk dianalisis pH, EC, C organik, amonium nitrat, KTK, CAADD, MGDD, NADD, SI tersedia, AL, H, kejenuhan basa dan kejenuhan AL. Selanjutnya penyemaian. Media tanam yang digunakan untuk penyemaian benih kedelai adalah tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1. Tanah dihaluskan kemudian diayak dengan menggunakan pengayak ukuran 5 mm per lubang. Tanah dan pasir dimasukkan dalam wadah dicampur sampai merata. Kemudian media tanam tersebut dimasukkan ke dalam bagi lalu disiram. Sebelum disemai, benih kedelai dipriming dengan cara direndam dalam air selama 12 jam. Satu baki berisi 25 benih kedelai, semayan disiram setiap hari. Penanaman. Tiap polybag percobaan berisi 1 lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan memasukkan pipa ke dalam tanah kemudian diangkat. Bibit kedelai telah disortir, ditanam dan ditutup menggunakan tanah di sekitarnya. Bibit kedelai dipindah tanam pada fase VC, kemudian daun kotiledonnya sudah terbuka sempurna. Selanjutnya pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Pemanenan. Tanaman kedelai dipanen apabila kriteria panen sudah terpenuhi, seperti sebagian besar daun sudah menguning, tetapi bukan karena serangan hama atau penyakit. Umur panen tanaman kedelai varietas Argo Mulyo 80-82 hari setelah tanam atau pada saat kedelai telah memasuki tahap R8. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok. Perlakuan yang diuji adalah biochar alang-alang diperkaya larutan pupuk urea yang dilarutkan dalam ekstrak cair rumput laut sejenis berbeda, yakni Caphapicus alparesi, Sargassum SP, dan Ulpa lactuca. Taraf perlakuan terdiri atas tanpa biochar CB0, biochar tanpa diperkaya CB0, biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Caphapicus alparesi CBUK,
Biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Sargassum sp CBUS, dan biochar diperkaya larutan urea dalam ekstrak Ulpa lactuca atau CBUU. Dosis biochar yang digunakan 20% dari berat tanah, dan konsentrasi ekstrak tiap jenis rumput laut yang digunakan adalah 10%. Tiap perlakuan diulangi 3 kali dan ditempatkan mengikuti prosedur rancangan acak kelompok dalam greenhouse. Variabel pengamatan, komponen hasil. Komponen hasil yang diamati yaitu jumlah polong, berat polong per tanaman, jumlah biji per polong, berat biji per tanaman, kelembaban biji, ukuran biji. Dan pengamatan kualitas biji yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak. Selanjutnya, analisis data. Kadar lemak dianalisis menggunakan metode ekstraksi. Selanjutnya, analisis data yaitu semua data pengamatan sebelum diuji ANOPA dilakukan uji normalitas. Data pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan dan kualitas biji kedelai dianalisis menggunakan ANOPA pada taraf P kurang lebih 0,05. Apabila menunjukkan pengaruh nyata, akan dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf P kurang lebih 0,05. Sedangkan jika P kurang lebih 0,05, maka data tersebut ditransformasikan. Data hasil transformasi yang tidak memenuhi normalitas dilakukan uji ANOPA non-parametrik Kruskal-Wallis H. Analisis saling hubungan antara komponen kualitas biji kedelai digunakan korelasi bivariatif Spearman pada P kurang lebih 0,05. Semua data diproses menggunakan software SPPS versi 25.0. Sekian dari saya, terima kasih.